Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa. Perkenalkan, nama saya Adi Rusmadi SAP dengan NIP 1978202009011006. Pangkat dan golongan penata muda tingkat 1 3B. Masa kerja 2009 sampai 2026. Jabatan fungsional ahli pertama Satpol PP Kota Bogor. Saya bekerja di bidang Trantibum Linmas. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan portofolio video dinamis sebagai persyaratan mutlak untuk mengikuti uji kompetensi 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa. Silakan masuk. Izin masuk. Silakan. Silakan Pak. Ya. Ya. Silakan dulu rekan-rekan. Baik rekan-rekan, untuk kali ini kita menugaskan karena akan ada kedatangan gubernur ke alun-alun. Nah, untuk Bapak Haryanto, saya minta titik yang di alun-alun dari ujung ke ujung harus bersih dari PKL. Bapak Agus, tolong saya minta pengawalan dari kedatangan sampai akhir. Bapak Agus dan pengawalannya. Siap. Nah, dari Pak Ruswandi, tolong Pak, dari sekitaran yang Bapak berlewati, tolong berikan pengamen dan pedagang-pedagang yang menghalangi beliau jalan. Begitu aja. Baik, selanjutnya ada pertanyaan? Siap cukup. Ya, baik, terima kasih. Silakan. Izin. Selamat pagi, Bapak. Ya Pak. Bapak mau jualan? Iya, mau buka jualan. Ini Kak, menurut Pemda. Nomor 61 tahun 2021 tentang depan. Bapak dilarang berjualan di atas trotoar dan di badan-badan jalan depan. Ya. Bapak kalau saya mau jualan, tolong Pak cari tempat yang nyaman. Karena akan jualan banyak tempat supaya ya Bapak juga kalau sampai di trotoar itu jangan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, ada yang bisa dibantu nih Pak? Iya, saya dengar kemarin dari kantor saya, katanya dengar dari warga sini ada keluhan tentang masalah pembuangan limbah. Itu udah ke kelurahan, ke RW, tapi katanya belum ada tembusan. Makanya saya dipimpin pimpinan saya untuk mendatangi ke bapak-bapak. Apakah betul Pak? Oh, pabrik yang di sebelah tuh Pak, buang limbahnya ke sungai. Memang kita akan mengadakan demonstrasi Pak, akan bersurat nih Pak kalau memang dari pihak terkait tidak ada tindak lanjut. Sudah kita memang pernah datang ke sana terkait limbah. Itu pencemarannya memang keluarga dampaknya sangat tidak baik sih sebenarnya. Air sumur pada ini bau. Yang limbah itu dalam bentuk apa Pak? Limbah cair. Limbah cair. Limbah cair. Sumur kan dipakai Sumur, minum, warna mandi, ya. mandi. Tuan warga pada gatal. Ya, saya dengar juga katanya warga sini akan demo. Ya. Saya minta ke bapak-bapak, tolong Pak redam dulu. Baik, saya akan konsultasi dulu sama pimpinan yang di atas supaya jangan ada demo ke sana. Nah, Gimana? justru itu Pak, ini sudah terlalu lama ya Pak, kasus ini tuh limbah belum tertangani. Makanya warga bentuk satu forum untuk menyurati bila perlu kita melakukan aksi Untuk menutup Pak. Nah, makanya saya bilang itu ke bapak-bapak, tolong jangan dulu. Saya juga kan belum tahu di mana tempat limbahnya itu. Sebagai baunya gimana gitu. baunya sangat menyengat sih Pak, menyengat dan juga ke air sumur itu gatal Pak kalau dipakai mandi. Baik Pak, kalau gitu mantar mungkin saya akan koordinasi lagi sama di kantor supaya apakah itu ada izinnya apa belum. Kita sudah pernah Pak datang ke kelurahan, ya pernah kita betul-betul dibicarakan Pak kelurahan, tapi memang sudah terlalu lama ini dari pihak kelurahan juga tidak ada tindak lanjut ke depannya. Yang mungkin warga juga mungkin ya lama-lama mungkin gerah juga ya.
Betul Pak. Ya. Karena ya Saya sebagian ngerti, memang ngerti. Jadi sebagai bapak ada yang dipakai minum juga memang kalau memang yang belum dipasang untuk RPDAM. Iya. Baik Pak, kalau gitu ntar saya akan sampaikan ke pimpinan saya. Apakah sehari 2 hari ini saya akan balik lagi ini dari pimpinan saya gimana solusinya, dan kita duduk bersama di sini. Apakah pengembangnya mau kita diskusi di sini barengan apa enggak? Kalau memang enggak ya otomatis mungkin ke pimpinan saya langsung akan dicabut. Ya tolonglah limbahnya itu ya pencemarannya itu gimana baiknya gitu ya, jangan sampai mencemari ya warga sekitar yang air sumurnya mungkin terdampak. Itu aja sih paling. Warga juga udah siap nih untuk suatu aksi nih biar tidak terjadi gitu Ya. Pak. Ya gitu aja Pak, saya minta tolong Pak sampai saat ini dan seterusnya jangan dulu Pak, jangan dulu ada aksi-aksi ke sana. Baik, saya akan menguruskan dulu ke kantor pimpinan kita lebih baiknya gimana gitu Pak. Nanti nomor kontak saya aja Pak, nanti di save, mungkin nanti saya berkabar lah. Siap kalau gitu Pak. Ya. Ya nanti akan kita sampaikan ke warga ya untuk duduk bersama nih biar tidak ada aksi lah gitulah, karena Bapak yang menjembatani ya pemerintahan. Gitu aja Pak ya, ntar saya mau langsung ke kantor baru bisa dulu sama pimpinan. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih, Pak. Pak ya, izin. Ya Om. Silakan duduk. Saya ingin memberitahukan bangunan yang sempat itu melebihi jalan trotoar. Oh, masuk ke trotoar. Trotoar. Ini kan itu Pak untuk seberapa luasnya bangunan itu dan luas jalan seberapa jalan itu Pak. Iya, iya. Ini batas-batasnya sih ada. Nah, ini ada Ini satu orang ya? Hanya satu orang saja. orang aja. Artinya dia bangunan berupa rumah atau toko. Toko. Toko ya, toko. Oke. Nah, toko itu dia bertempat tinggal di situ juga, artinya berupa rumah juga enggak? Berupa ya seperti dia Rumah sekaligus toko ya. Betul Pak. Di mana letak posisi bangunannya itu melebihi batas, artinya memakan fasilitas umum. Betul. Trotoar ya. Trotoar ya. Trotoar. Sebenarnya sesuai aturan itu kalau trotoar itu masuknya ke fasilitas umum dan mungkin ke PUPR juga ya, masuk ke ranahnya PUPR juga karena fasilitas umum ya. Nanti kita bisa koordinasikan dengan dinas PUPR, aset daerah, karena apa ya, letak posisi bangunan bila mana sudah melebihi tidak sesuai keperuntukannya, artinya surat sertifikat rumah yang dijadikan untuk usaha itu sah. Cuman ada batas kan yang tentunya koordinasi dengan pihak BPN. Nah, nanti kita koordinasi dengan pihak BPN, kita akan datangin ke lokasi, tinjau ke lokasi bersama-sama. Nanti kita selesaikan, kalau di Babin itu ada program restoratif justice, penyelesaian di tingkat bawah. Mudah-mudahan ini ada solusi yang terbaik antara Satpol PP dengan yang bersangkutan. Tentunya dasarnya adalah satu SHM ya, surat tanah dia dan bangunannya itu kita harus mintakan ke dia atau kita bersama-sama ke BPN. Nah, nanti dari BPN turun ke lapangan berdampingan dengan kita. Nah, terus pasus-pasus yang ada di aset daerah membenarkan bahwa ini adalah trotoar dari pasus milik umum, pasus-pasus. Karena trotoar kan banyak penggunanya. Betul Pak. Dimana dia artinya dia harus berjiwa besar, bangunannya harus mundur mau tidak mau. Nah, itu tentunya semuanya harus by data. Kalau tidak by data kita argumennya nanti tidak sudah. Kalau sudah ada datanya, kita duduk di lokasi, kita tinjau bareng-bareng, insya Allah yang bersangkutan menerima. Ya. Begitu Pak. Ini ada lagi yang bisa kami tambahkan? Ya, baik Pak, itu aja. Itu Pak. aja. Baik. Lain-lain kita bisa diskusi lebih lanjut. Siap Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Permisi. Maaf Bu, izin. Ini saya dari Program mau bertanya apakah ini tempat izin apa tempat apa? Izin. Udah berapa lama Bu? 2 tahun. Begini Bu, saya dapat laporan dari warga apakah
benar ini tempat izin atau bukan. Nah, ibu ini suratnya dari kantor saya bukan ya. Ini langsung dikasih ke pasang ya? Nah, ibu ini ada izinnya bu? Oh, kalau kayak gitu kerja. Oh kerja. Apa boleh lihat KTP-nya? Oh ini berdua, ini siapa ini? Pertama. Ya, Hmm. Yang pergi. Boleh lihat KTP-nya nggak? Oh nggak sama ya? Ini aja bu, bapak lebih baik kita di kantor kerja, kan? Makanya kalau aman, baik daripada sekarang. Masuk. Beliin Pak. Yuk, tadi silakan. Iya, Pak. Ya, tadi. Saya izin Pak, kalau terkait besok ada komunikasi Pak. Minta Aksi bantuan. luar. Ya betul Pak. Ke balai kota Pak. Oh, apa yang harus kami bantu kira-kira Pak? Karena unjuk rasa itu untuk 200 orang Pak ke balai kota di fakultas Pakuan. Pakuan. Ya betul Pak. Ke balai kota. Aksi unjuk rasa itu tuntutannya udah tahu Pak tentang apa? Belum tahu. Belum tahu Pak. Belum tahu ya. Oh, oke. Nanti saya akan koordinasi dengan Intel Polres dulu atau Intel Polsek. Biasanya adik-adik mahasiswa itu kalau mereka mau melaksanakan unjuk rasa, mereka sudah memberikan surat izin, surat pemberitahuan aksinya. H-3 itu paling lambat. Nah, setelah itu nanti kita di situ setelah kita pelajarin apa sih yang menjadi tuntutan adik-adik kita ini dari mahasiswa ini, apa yang menjadi tuntutan mereka. Yang kedua, nanti kita akan koordinasi biasanya dengan Bakop. Nah, Bakop yang akan mengeluarkan sprint tentunya berdasarkan petunjuk K pimpinan di sini. Terus pelaksanaannya kapan, jumlah aksi unjuk rasa berapa orang, dan korlapnya siapa, ada nomor HP yang dicantumkan. Dan nanti pihak kepolisian dan pihak mungkin dari Kodim, Intel Kodim atau dari Intel Pol PP juga kita akan koordinasikan sebelum mereka pelaksanaan kira-kira jadi atau tidak. Ya. Yang kedua, kalaupun jadi aksi ini harapannya adalah aksi damai. Yang ketiga, yang akan menyambut nanti di balai kota siapa? Nah, itu nanti kita akan koordinasikan, tentunya pimpinan yang koordinasi nanti. Yang keempat, urutan-urutan penanganan dalam aksi unjuk rasa itu biasanya yang pertama adalah garda depan itu adalah rekan-rekan dari Kopda Satpol PP. Yang di belakangnya itu dari rekan-rekan tim kepolisian itu tim negosiator. Tim negosiator biasanya oleh ibu-ibu kita Polwan. Ya. Lapis selanjutnya itu adalah dari Tondalmas atau Kompi Dalmas. Paling belakang itu adalah dari Kompi PHH Brimob. Nah ini biasanya kalau Brimob melihat eskalasi dulu. Kalau dia memang indikasi chaos baru akan diturunkan. Tapi kalau eskalasinya nanti masih bisa ditangani oleh Tondalmas atau Kompi Dalmas, insya Allah Brimob tidak akan diturunkan, tapi mereka siaga, ada standby di sekeliling kita. Tentunya tidak bisa lepas dari rekan-rekan kita dari Kodim maupun dari Korame, gitu. Karena kita berpindah ya, nggak bisa jadi satu sama lain saling bekerja sama, Saling membantu gitu Pak. saling membantu. Mungkin itu aja, Pak Andi. Oh, iya, Selebihnya mudah-mudahan adik-adik kita ini nanti besok saat melaksanakan aksi menyampaikan aspirasinya dengan bijaksana dan aksinya aksi damai. Mungkin itu aja. Ya Pak. Baik Pak. Terima kasih Makasih, Pak. Ya, siap. Waalaikumsalam. Itu, kalau Pak. Pak. Sendiri, Pak ya? Ya, sendiri Pak. Biasanya tiket berapa orang? Biasanya sih 2 sampai 3 Pak. Tapi kebetulan hari ini saya yang bagian tiket Pak. Yang 2 kemarin kan sudah jaga malam jadi lepas. Sekarang itu 24 jam. 24 jam Pak. Tapi suka ngontrol keliling-keliling. Ya, tupoksi kita seperti itu Pak. Kita memastikan keamanan lingkungannya Pak. Jadi yang pertama saya ke kelurahan dulu. Kalau kata perintah Pak Lurah tolong ngecek ke wilayah. Ya paling saya juga ngecek ke wilayah Pak, ke desa-desa, ke rumah-rumah. Ini Pak. Takutnya gini Pak, takut ada
warga kata mah maling gitu Pak ya. Nah. Kan kalau sendiri mah agak gimana gitu Pak. Nah, makanya kita kewalahannya di situ Pak. Kewalahannya pada saat kan karena jam malam itu rawan itu ya. Iya. Nah, jadi kalau kebayang Pak kalau saya sendiri jaga malam lagi patroli ternyata ada amit-amit maling atau apa gitu kan. Ya, Malingnya bertiga saya sendiri kan bagaimana Pak? Ya kalau gitu kan saya akan bicara lagi sama ya koordinasi lagi. Mudah-mudahan saya juga bisa keliling bareng Pak kulinernya. Nah, kalau bisa sih kalau lebih bagusnya seperti itu Pak karena kita juga butuh pendampingan Pak dari Satpol PP Pak. Ya, kan saya juga ya kolomnya Pak. Ya. Jalan kaki juga kan. Bagus, Pak. Pak. Jadi kita sama-sama keliling. Ya nggak sendiri lagi Bapak ya. Ya. Ya, mudah-mudahan Bapak sehat. Alhamdulillah Pak. Ya. Amin amin Pak. Ya, mudah-mudahan saya koordinasi lagi kantor untuk ya kopi Ya. Pak ya. Itu aja Pak. Baik, Pak. Kalau Oke. ada saya mau Makasih Pak atas kunjungannya Ya, nih Pak. ya, Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum. Salam.